Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina syalihin wal ulama'i wal waliyallahu sahabul badir jailani wa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah Desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah pada kesempatan sore yang sadayana tiasa ngarumpul ngariung. Mohon maaf pengajian agak molor karena sebenarnya ada perubahan jam kerja. Biasanya Jumat itu pulang jam 3. Sekarang mulai Januari ini Jumat itu pulangnya setengah 5 sebenarnya. Jadi tadi saya korupsi berangkat jam 3 lebih, korupsi waktu. Karena kalau jam 4 nggak kekejar, berarti saya coba tadi jam setengah 5. Kemarin pun waktu di Batu Karut juga sama, jam 4.30 baru mulai sampai jam 5.30. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah. Meskipun waktunya sangat mepet, kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Jadi mohon pengertiannya ibu-ibu nggih. Biasanya jam 4, ini jam setengah 5. Ya, ini pun sebenarnya lebih cepat ya. Alhamdulillah tadi nyampe rumah sempat mandi ya. Masih sempat mandi, terus ganti baju. Terus minum baru ke sini ya. Alhamdulillah. Yang penting diberikan sehat. Ya. Kalau masalah capek itu bisa diatasi. Nanti kan kalau tidur ya hilang. Capeknya hilang. Yang penting diberikan sehat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini spesial karena kita tidak ngaji kitab hikam, tapi kita akan buka tentang masalah
Isra Mi'raj dalam pandangan ma'rifat. Judul pengajian kita mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan selama bulan Rajab ini, yaitu Isra Mi'raj dalam pandangan ma'rifat. Karena ini pandangan ma'rifat, jadi tolong jangan ditangkap dengan indera syariat agar tidak terjadi salah paham. Karena apa yang kami sampaikan itu akan masuk ke dalam yang mana akan terbuka rahasia-rahasia Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah, Alladzi, Maha suci Alladzi. Subhana itu Maha suci, Alladzi itu artinya hidup. Maha suci hidup, Maha suci Alladzi atau zat hidup, yaiku Allah, yaiku urip. Dialah yang betul-betul maha suci, yang memiliki segala kekuatan, kemampuan, yang hanya Allah lah yang maha suci, yang maha ada. Maha suci alladzi asra. Asra artinya yaitu memperjalankan. Asra dalam hal ini diterjemahkan yaitu memperjalankan, yang telah menggerakkan, yang telah mengubahkan, yang telah menguasakan kekuasaannya. Alladzi asra bi abdihi, yaitu kepada hambanya. Abdihi di sini secara syariat tentunya yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat beliau Nabi Muhammad bin Abdullah mengalami suatu peristiwa Isra Mi'raj, diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Secara syariat yaitu Nabi Muhammad. Tetapi di ayat itu Allah tidak mengatakan Alladzi asra bi Muhammadin. Allah tidak memperjalankan Muhammad, tetapi Allah memperjalankan bi abdihi. Alladzi asra bi abdihi, yaitu memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Apakah kita sudah menjadi hamba? Hamba hidup, hamba yang maha suci tadi? Ataukah kita ini masih menjadi hamba harta, masih menjadi hamba kehormatan, masih menjadi hamba kekayaan, derajat, pangkat? Orang-orang yang masih menghambakan selain Allah tidak akan pernah sadar diisrokan oleh Gusti Allah. Jadi istilah Isra, kesadaran Isra, kesadaran diperjalankan ini hanya dialami oleh orang-orang yang berlaku sebagai hambanya Allah. Kalau dia masih belum bertuhan Allah, berarti belum sadar dirinya selalu diperjalankan oleh Gusti Allah. Maka ciri bagi orang yang sudah sadar Tuhannya secara kacamata makrifat, orang-orang yang sudah mengabdi, yang sudah menjadi hamba, berarti dirinya selalu sadar apapun yang terjadi itu dalam rangka
alladzi hidup tadi mengisrokkan hambanya. Isra itu artinya diperjalankan. Coba renungi di kehidupan ini apa yang tidak diperjalankan oleh Allah. Renungi di dalam kehidupan ini apa yang tidak diisrokkan oleh Allah. Hanya orang-orang yang buta mata hatinya, yang belum menjadi hamba Allah, yang mengingkari bahwa kita ini sejatinya selalu diisrokkan oleh Allah. Isra artinya diperjalankan, digerakkan, dikuasai. Coba berapa ratus orang yang belum sadar di dalam iman ini. Isra saja kita belum sadar, apalagi sampai dengan Mi'raj. Renungilah setiap pergerakan apapun di alam semesta ini adalah wujud Isra-nya alladzi tadi, pergerakan dari hidup. Jangan kau kira kipas angin yang muter itu bisa muter karena adanya listrik. Listrik tidak akan nyetrum kalau tidak ada hidupnya Gusti Allah. Berarti hakikate sing memperjalankan, sing muter ke kipas angin itu bukan listrik. Karena listrik itu cuma dihidupi oleh Gusti Allah. Bagi orang yang belum hatinya makrifat Allah, pasti imannya hanya berhenti di setrum lah gitu nggih. Tidak sadar setrum itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hidup. Setrum itu apa sih? Setrum itu adalah medan elektromagnetik, yang dimana di situ terjadi muatan-muatan elektron yang sedang bereaksi, dan muatan elektron itu dari atom-atom yang dalam listrik itu adanya reaksi karena digerakkan oleh alladzi. Wes tekan kene ora imanmu. Ini baru setrum. Belum listrik yang di dalam otak manusia. Jangan dikira engkau bisa berpikir itu karena kemampuanmu, bos. Kalau nggak ada listrik dalam otak, tidak ada kehidupan, tidak ada ngomong, tidak ada berpikir. Adanya kita bisa berpikir, bisa punya keinginan karena ada aktivitas listrik di dalam otak, yang mana itu semua karena dikuasai, digerakkan, diisrokkan oleh alladzi subhanalladzi, yaitu hidupnya Gusti Allah. Wong nyatane jenazah itu juga punya otak, tetapi kalau tidak diisrokkan, tidak dialadzikan oleh hidup, otaknya tidak berfungsi. Ayo coba. Jenazah itu punya otak ya? Mayat itu loh Bu, punya otak ya? Bedanya apa dengan otak kita? Berarti yang berpikir itu sejatinya bukan otak. Karena ayam pun juga punya otak, tetapi belum tentu bisa berpikir seperti manusia. Jenazah atau mayit pun juga punya otak, tetapi tidak bisa berpikir. Karena apa? Karena ada medan elektromagnetik, ada aliran listrik di dalam otak, sinyal-sinyal otak, yang itu karena dihidupkan oleh ar-ruh,
Ai ar-ruh itu ditiupkan oleh hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu pun juga wujud dari Isra-nya Gusti Allah. Tak jeruk ke maning. Lantas mengapa engkau selalu dalam keadaan buta, wahai saudaraku? Engkau selalu bersadar, engkau selalu mengira engkau yang hebat, engkau yang pandai, engkau yang berilmu. Kalau listriknya dicabut oleh Allah, engkau la haula wala quwata illa billah. Berarti jenengan punya keinginan bisa ke masjid dan otak menggerakkan sinyal-sinyal saraf di dalam tubuh kita, saraf kaki, saraf tangan, sehingga dirimu bisa jalan kaki ke sini, bisa duduk. Itu semua karena diisrokan oleh Gusti Allah. Hanya hambanya Allah yang hatinya imannya sadar sampai ke situ. Kalau hatinya masih tertutup, tidak akan bisa sadar bahwa semua itu ada kekuasaan Gusti Allah. Makanya dulu saya bilang, ayam jalan itu ya karena digerakkan Gusti. Ibu-ibu iman, kalau bumi ini bisa melayang tanpa tiang, menggantung tanpa tali, siapa itu kalau bukan hidup? Berarti ada sesuatu. Terus kemudian dia berputar, naik kekencengan ya jadi masalah, terlalu lambat juga jadi masalah. Terlalu jauh dari matahari ya masalah, terlalu dekat dari matahari juga jadi masalah. Apakah engkau tidak berpikir sampai ke situ? Bumi pun sudah sadar dirinya selalu diisrokan Gusti Allah. Mengapa hatimu keras, tidak bisa menerima bahwa dirimu itu hanya diperjalankan Gusti Allah? Nek engkau percaya bumi, matahari, galaksi, terus kemudian langit 1, langit sampai dengan 7 itu ada Allah yang mengisrokan, memperjalankan, menggerakkan. Mengapa kok engkau enggak percaya dirimu pun juga karena digerakkan, diisrokan Gusti Allah? Padahal jelas dalilnya. Innallaha bikulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya berarti dirimu jangan merasa berkuasa, bos. Dengan ayat subhana alladzi asra, dirimu saja harusnya sudah sadar. Orang TK masjid juga karena digerakkan Gusti Allah. Orang bisa naik sepeda, bisa makan lo disuapin Gusti. Dirimu bisa ngelek, ngelek. Ngelek tahu ngelek? Menelan. Itu kalau nggak diisrokan sama Allah, tidak akan dirimu bisa karena banyak orang yang disuapin, makanan tidak masuk, justru malah tanda-tanda kayak gitu. Terus turun, makanan bisa turun. Kenapa kok nggak melayang aja makanan gitu kan? Dia bisa turun. Terus di dalam makanan itu masih perjalanan lagi. Makanan mulut itu pun juga diisrokan Gusti. Yang tadinya dari mulut diperjalankan sampai kerongkongan, diperjalankan sampai dengan
Mana yang bukan Isra-nya Allah? Wes jawaban. Hujan perjalanan dari mendung diturunkan sama Allah ke bumi juga Isra-nya Allah. Wes, kurang jelas apa? Terus menghentikan hujan pun itu juga kekuasaan Gusti Allah. Rotok greget nih Gusti Allah ini. Gusti Allahnya lagi rotok greget. Jadi nek Gusti Allah gelem ngomong itu, Gusti Allah itu aslinya mumet. Mumet itu mergo apa? Ngadepi umat-umatnya yang kon sadar ora ndang lekas-lekas sadar. Maka kembalilah kepada ayat tadi, hanya alladzi asra bi abdi, hanya hambanya yang merasa sadar diperjalankan Gusti. Kalau dirinya masih hamba kehormatan, ya nggak bisa. Saya ini bisa ke masjid ya karena kemampuan saya. Saya bisa nanam padi karena kehebatan saya. Sehingga apa? Alladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi itu apa? Hanya berlaku bagi orang-orang lailan, hanya yang hatinya hidup di malam hari. Mengapa sih kok malam? Kita bedah. Mengapa kok hamba Allah itu diperjalankan di malam hari? Apa hakikatnya malam hari? Yaitu hatimu dalam keadaan sunyi, di dalam ramai maupun sepi. Tak ulangi, hambanya Allah itu hatinya selalu merasa sendiri, merasa sunyi, meskipun dalam keadaan ramai maupun keadaan itulah yang kami namakan gung lewang lewung. Buana gung lewang lewung itu apa? Kosong. Sundane naon? Hah? Nanaon. Jadi hatinya orang yang betul-betul hamba Allah sudah betul-betul merasa sendiri, sudah merasa kosong, sudah merasa gung lewang lewung, meski dalam keadaan di tengah keramaian maupun di tempat kesepian. Coba nih ibu-ibu tahajud malam ya, sesunyi itu kan, sunyi nggih kalau malam ya. Betul-betul hatimu itu dalam keadaan tahajud itu mengalami awal kekosongan, awal. Nah, kesepian malam itu engkau bawa dalam keadaan ramai. Jadi ketemu Tuhan itu tidak hanya pada saat sholat tahajud. Nek wong sing menyembah Allahnya pada saat ketemu pas tahajud tok akan membanggakan sholatnya tahajud. Bukan salah tahajudnya, bukan. Cuman jangan hanya berhenti di tahajud malam. Teruskan perasaan sunyimu itu terjadi pada saat 24 jam hidupmu. Jangan hatimu dalam keadaan gandeng, rewel. Jadi hamba Allah itu tidak lagi merasa rewel, tidak lagi merasa gandeng, tidak lagi merasa kakean. Nah itu. Karena apa? Dirinya selalu sadar
apapun 24 jam hidupnya selalu diisrokan Gusti Allah. Pun kayak tadi saya harusnya pulang 4:30, sama Allah diisrokan jam 3:04. Nek urusan hukum negara jelas salah. Nek urusan hukum negara jelas itu salah. Tetapi karena hatiku sudah betul-betul pasrah, taruhannya apa? Taruhannya karir, taruhannya dunia. Tetapi bagi orang yang sudah sadar hidupnya Allah, kita hanya bisa pasrah terhadap Gusti Allah. Wong kita ini cuman digerakkan Gusti Allah. Ya mosok sih kita belani agamane Allah nggak ditolong sama Gusti? Nah, gitu aja mikirnya lah gitu nggih Bu. Pasrah. Urusan donya ora tak pikir. Nggih. Sing penting kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah sadar selalu diisrokan Allah, aku mangan diisrokan Allah, aku minum diisrokan Allah, aku ke masjid diisrokan Allah, hatinya tidak akan lagi gandeng, tidak akan lagi protesan, tidak akan lagi rewel terhadap Gusti. Itulah hakikat diperjalankan di malam hari. Tuh. Ini kalau nggak diambil hikmah kayak gini, selamanya Isra Mi'raj itu dari zaman baheula sampai baret sukan ya akan menjadi sebatas cerita. Tak ulangi. Kalau ini tidak dibedah, Isra Mi'raj dari zaman baheula sampai zaman bare sukan hanya akan menjadi sebuah cerita. Ceritanya wis apal nggih. Mau arep di pengajian setiap tahun ceritane yang ngono-ngono wae. Ujung-ujungnya numpak buruk balik turun ke bumi bawa sholat lah gitu nggih. Tapi kalau nggak dibedah rahasia ilmu Allah, selamanya hatimu tidak akan disinari, tidak akan difahamkan. Ternyata Isra Mi'raj itu adalah perintah dari Allah untuk kesadaran hati apa? Selalu sadar diisrokan dan dimi'rajkan oleh Gusti Allah. Kalau ibu-ibu nggak sadar diisrokan, tak jamin wis marah. Biasanya jam 4 malah setengah 5 akhirnya molor sampai sore sekarang. Ya? Malah anak yang bilang mending santai. Bisa masak dulu ya. Bisa? Kesuren. Ini saya sudah suren sebenarnya. Tapi nggak tahu ini. Gusti Allah lagi pengen jengkel ini ya. Lagi pengen apa? Menyampaikan bahwa ayo dulurku semuanya, lekas-lekaslah dirimu merasa sadar selalu diisrokan Gusti Allah. Kalau sudah diisrok, jangan berhenti, jangan puas diisrok saja. Kita bedah sampai dengan Mi'raj. Jadi jenengan sadar, oh aku dikirakan Allah, aku disuapin Allah, aku difikirkan Allah, aku diniatkan Allah, aku diibadahkan Allah. Itu sudah bagus, tetapi belum cukup. Itu baru wujud Isra. Meskipun belum semua orang imannya belum bisa duduk di Isra. Karena apa Bu? Sebelum Isra
tidak akan terjadi Isra manakala hatimu tidak dioperasi, dibedah oleh air Zam-Zam. Dan itu dibedahnya air Zam-Zam itu yaitu menuntut ilmu. Jadi jenengan itu selalu pengajian itu sama Allah selalu dibeleh, terus kemudian diambil hatinya, dibersih. Makanya jangan bosen-bosen meskipun terjadi setiap Jumat seminggu sekali. Namun teberek. Pangeling-eling. Ingat Allahnya. Karena apa, Bu? Sebenarnya level ingat Allah itu belum tuntas. Belum tuntas. Meskipun saya selalu ngajak, ayo ingat Allah, lihatlah Allahnya, itu belum tuntas. Itu masih level, mohon maaf, ma'rifat taman kana. Tapi nggak apa-apa, pelan. Karena untuk geret ke sini aja masih maju mundur. Makanya nanti ketika sudah dasar-dasar tauhid, dasar-dasar makrifat digerumbul digerumbul batu karut dan gerumbul impres sudah tuntas, kita laksanakan hakikat baiat di masjid ini, disitulah akan dinaikkan derajatnya oleh Gusti Allah. Tidak lagi tauhid la ilaha illallah, naik ke tauhid la ilaha illa anta huwa anta wa ana. Selama ini kan saya ngajarnya Allah lah gitu nggih. Nanti kalau sudah huwa nggak bicara Allah lagi. Kalau sudah anta nggak bicara Allah lagi. Kalau sudah ana apalagi. Enak temen Mas teorinya, kalau di sini sampai 5 tahun karena dilaksanakan baik. Ibu-ibu yang lainnya nggak nyampe 5 tahun ya. Nggak apa-apa, justru semakin mateng ilmunya malah semakin baik. Gitu. Isra subhana alladzi asra bi'abdihi, hanya hamba-hambanya yang sadar selalu diisrakan Gusti. Kalau sudah hambanya berarti di dalam hatinya sudah tidak ada wujud selain Gusti. Wujud duit, wujud anak, wujud bojo, wujud donya brono sak isine, pangkat, kesaktian, kehormatan, keilmuan, ketakwaan, gila derajat, gila pangkat, gila pujian, lebur kabeh. Kalau itu masih ada dalam hatimu, jangan dulu mengaku dirimu orang yang beriman. Makanya berat. Karena berat nyarilah ilmu. Jangan merasa puas dengan dengklak-dengklukmu, olahragamu, tetapi hatimu kosong, tidak tersinari oleh cahaya ilmu. Coba resapi kata-kata saya. Apakah hati ini tidak merasa gersang? Apakah hati ini tidak merasa butuh siraman air Zam-Zam? Air Zam-Zam loh Bu, seteguk aja nikmatnya luar biasa. Apalagi air Zam-Zam itu digunakan untuk mengoperasi, membedah hati kita yang selalu berbuat dosa terhadap Gusti Allah.
Makanya prosesnya runtut dari ilmu nggih. Terus kemudian pembersihan hati, nafsu perut, nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak, nafsu ruh, pengakuan. 4 ini kudu dibersihkan dari dalam diri. Baru engkau menjadi hamba Allah. Baru hamba Allah loh ya. Kalau sudah menjadi hamba Allah baru sadar diisrokan. Baru sadar dirimu mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah. Nih agak keras. Nggak tahu kenapa kalau keras ini. Nggak tahu, biarin aja. Justru ini adalah rasa sayang kami kepada semua penduduk. Bukan kami maksudnya untuk menyindir, bukan kami maksudnya untuk menyakiti hati, tidak. Justru obat ini meskipun perih akan menjadi penyembuh hati. Jika engkau bisa menerima dengan lapang dada. Ya, masih panjang perjalanan Isra Mi'raj. Kita baru sampai Isra-nya. Syarat-syaratnya yaitu teruslah bahan bakarnya adalah az-zikru bisiril asrar. Jangan pernah lepas. Jangan pernah lepas Ibu. Di dalam tarikan nafas, keluarkan Allah, itu adalah sir, zikir sir. Tetapi jangan lupakan zikir sirul asrar. Tidak lagi menyebut, tidak lagi ada lafal. Hatimu udah selalu sadar Gusti Allah. Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan dalam tema pembukaan Isra Mi'raj ini. Nggih. Semoga ke depan tidak ada halangan kita pengajian. Sebenarnya saya lagi pengen ikut dengan istri biar pindah di hari Minggu atau Sabtu. Ya, tapi belum ada jawaban. Ya, karena sebenarnya Sabtu Minggu itu adalah waktu untuk keluarga. Karena sekarang jam kerja itu dari jam 4 Senin sampai Kamis jam 4, Jumat jam setengah 5. Kalau saya pengajian setengah 5 berarti korupsi 1 jam setengah. Nggak masalah sebenarnya. Cuman resikonya ibu-ibu semakin sore. Kok nanti bisa kita di hari Sabtu Minggu? Ya alhamdulillah. Kok tetap di hari Jumat tapi jam setengah 5? Tolong diterima dengan ikhlas hati. Ibu nggih? Kemarin juga ada sampaikan di sana. Kalau Rebo berarti saya setengah 5, Jumat pun juga setengah 5. Dah itu. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Daripada di rumah nggak bisa tidur, ada yang bulet, ada yang ruwet. Tapi kalau sudah paham ya alhamdulillah, tinggal prakteknya. Nggih? Pun nggak ada nggih? Nggak ada? Nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiril Fatihah. Selanjutnya akan kita bahas pertemuan selanjutnya, yaitu hakikat minal masjidil haram ilal masjidil. Apa itu Masjidil Haram? Apa itu Masjidil Aqsa? Belum sampai dengan mi'rajnya
langit 1 sampai dengan Sidratul Muntaha. Apa itu hakikatnya? Ini kalau masjid 2 belum kebagian, karena dasar-dasar tauhid mereka belum tuntas. Nanti malah marahi salah paham. Jadi teori ilmu tentang Isra Mi'raj ini hanya kami sampaikan untuk jamaah di Masjid Baitul Hikmah. Di sana kami belum berani membuka. Pun itu saja Ibu nggih. Demikian, ada pengumuman kami persilahkan.